Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana dari Prodi Teknik Kimia. Akan mempresentasikan hasil diskusi kesimpulan dari pertemuan ke-14 tentang konsep ikatan kimia. Konsep ikatan kimia adalah suatu proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Peranan elektron dalam ikatan kimia menurut Lewis atau teori oktet, atom unsur memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia terdekat yang memiliki susunan 8 elektron pada kulit terluar oktet, kecuali helium dengan 2 elektron pada kulit terluar duplet. Kecenderungan unsur untuk melepas atau menerima elektron dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, yaitu ada namanya melepas elektron, yaitu unsur yang memiliki kecenderungan untuk melepas elektron disebut sebagai elektropositif atau donor. Mereka cenderung untuk memberikan elektron kepada unsur lain. Contohnya yaitu unsur alkali seperti litium plus 2, sodium plus 1, dan potasium plus K plus 1. Untuk yang menerima elektron disebut sebagai elektronegatif atau akseptor, yang mereka cenderung menerima elektron dari unsur lain seperti fluorin, klorin, bromin, memiliki kecenderungan untuk menerima 1 elektron dari gugus lain. Macam-macam ikatan kimia yang berdasarkan cara dari atom berbagai unsur untuk mencapai kestabilan. Pertama, ada namanya ikatan ion, adalah terjadi jika atom unsur yang memiliki energi ionisasi kecil atau lebih rendah melepaskan elektron valensinya, membentuk kation, dan atom unsur lainnya yang mempunyai afinitas elektron besar atau tinggi menangkap atau menerima elektron tersebut membentuk anion. Kedua, ion tersebut kemudian saling berikatan dengan gaya elektrostatis sesuai hukum Coulomb. Unsur yang cenderung melepaskan elektron adalah unsur logam, sedangkan unsur yang cenderung menerima elektron adalah unsur non-logam. Senyawa yang mempunyai ikatan ion antara lain seperti golongan alkali, yaitu contohnya NaF, Ki, CSF. Di golongan selanjutnya Na2S, Rb2S, NaO, dan lain-lain. Contoh ikatannya yaitu pertama Na dan Cl. Na melepaskan 1 elektron dan Cl menerima. Contoh kedua antara Na dan O, Na melepas 1 dan O meminta 2. Na plus tambah O-2 menjadi Na2O. Sifat-sifat ikatan ionik yaitu keras, kaku, rapuh, memiliki lampu yang menyala, dapat menghantarkan arus listrik. Sifat umumnya senyawa ini tidik didih tinggi, tidik lelehnya tinggi, keras tetapi mudah patah, penghantar panas yang baik, konduktor, larut lelehan maupun larutannya dapat menghantarkan listrik, elektrolit, larut dalam air, dan tidak larut dalam pelarut organik. Untuk ikatan kovalen ini ada 3 jenis. Adalah ikatan pertama kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Ikatan kovalen sendiri adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasang elektron secara bersamaan oleh 2 atom yang berikatan. Ikatan kovalen terjadi akibat ketidakmampuan salah satu atom yang akan berikatan untuk melepaskan elektron. Terjadi pada umumnya atom-atom non-logam. Ikatan kovalen terbentuk dari atom-atom unsur yang memiliki afinitas elektron yang tinggi, serta beda elektronegatifannya lebih kecil dibandingkan ikatan ion lain. Pertama, ada namanya ikatan kovalen tunggal. Contohnya itu ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom H membentuk hidrogen atau H2. Sini memakai sama-sama 1 elektron. Untuk ikatan rangkap 2 contohnya antara O dengan O, unsur O, membentuk O2. Di sini sama-sama memakai 2 elektron. Selanjutnya yaitu N2. Di sini atau nitrogen sama-sama menggunakan 3 elektron secara bersama-samaan. Selanjutnya yaitu ikatan kovalen polar, yaitu terjadi ketika pasangan elektron ikatan tertarik lebih kuat ke salah satu atom. Hal ini karena adanya perbedaan elektronegativan antara atom tersebut. Makin besar selisihnya, maka makin besar pula kepolaran ikatannya.
Contohnya Cl, di mana atom Cl adalah 3,0 sedangkan atom H nilainya 2,1. Pada molekul polar terdapat sisi molekul yang kaya elektron atau kutub negatif dan sisi yang kutub positif yang miskin elektron. Ikatan kovalen nonpolar yaitu ikatan yang terjadi contohnya pada H2, Br2, CH4, Bcl3. Contohnya atom H yang berikatan dengan atom H lagi, keduanya memiliki nilai keelektronegatifan masing-masing 2,1. Senyawa dengan ikatan kovalen nonpolar akan bersifat nonpolar jika memiliki struktur molekul simetris atau seimbang. Contohnya ada namanya ikatan kovalen koordinasi, adalah jenis suatu ikatan kovalen yang terjadi ketika pasangan elektron ikatannya berasal dari salah satu atomnya yang berikatan. Dalam ikatan ini hanya satu atom yang menyumbangkan pasangan elektron, sehingga atom pasangannya tidak dapat menyumbang elektron. Jenis ikatan ini terjadi pada unsur-unsur non-logam. Syarat terbentuknya ikatan kovalen koordinasi yaitu salah satu atom memiliki pasangan elektron bebas, atom yang lain memiliki orbital kosong. Dengan demikian ikatan kovalen akan terjadi. Contoh ikatan kovalen yaitu terjadi pada asam nitrat, SO3, NH4Cl, dan H2SO4. Dalam molekul asam nitrat misalnya terdapat 3 ikatan kovalen dan 1 ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan dengan lambang elektron yang sama atau 2 titik, menunjukkan bahwa pasangan elektron tersebut berasal dari atom yang sama. Sekian dari presentasi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.